sukacitaku. Haleluya Tuhan. Engkaulah sukacita kami Bapa. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perlindungan kami Bapa. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kuasa-Mu tidak berubah. Tuhan Yesuslah Alfa dan Omega. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih, kami bangga menjadi pengikut-Mu Tuhan. Hari ini, pagi hari ini, hati kami limpah dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi. Tuhan izinkan kami boleh datang kepadamu dengan menaikkan pujian syukur penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengasihi-Mu. Kami sangat mencintai-Mu Bapa. Jangan lepaskan pegangan kami Tuhan. Terus Tuhan gandeng kedua tangan kami. Tuntun kami Bapa. Dalam segala keadaan, bahkan sampai di lembah kekelaman sekalipun, Tuhan gandeng kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur lagi, bersuka cita pagi hari ini. Sebelum kami mendengarkan isi hati-Mu, kami mau doakan anak-anak Smiling Kid, anak-anak sekolah minggu yang sudah Tuhan kirimkan. Tuhan sudah tetapkan boleh ada tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan sudah hadirkan mereka dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan sudah hadirkan mereka di tengah-tengah gereja-Mu tempat ini Bapa. Terima kasih, mari jemaat Tuhan kita sama-sama mengarahkan tangan ke depan. Haleluya. Kita akan mendoakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, Bapak Ibu penatua, Ibu jemaat, dengan kasih Kristus kita juga mendoakan setiap mereka, menumpangkan tangan kita. Haleluya. Bapa di surga, sungguh sukacita kami berlimpah-limpah ketika Tuhan mengaruniakan mereka dalam hidup kami. Tuhan, kami sangat terbatas sebagai orang tua, tapi kami percaya, bersyukur punya Tuhan yang tidak terbatas. Sebab itu kami serahkan mereka, masa depan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa melindungi mereka, menjaga mereka 24 jam setiap hari. Masa depan mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Yang terbaik, yang gak pernah kami pikirkan, itu sudah Tuhan sediakan atas putra-putri kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Kami yakin setiap nama mereka ada di telapak tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau Tuhan terus tambahkan bilangan anak-anak sekolah minggu tengah-tengah kami. Karena mereka lah yang akan meneruskan gereja-Mu di tempat ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Berkati kami sebagai orang tua. Ajari kami untuk boleh mendidik mereka, menjagai mereka, melindungi mereka, membesarkan mereka dengan kasih Kristus. Dan biarlah kami boleh mengajari mereka kebenaran firman-Mu. Mereka boleh bertumbuh menjadi pribadi yang cinta Tuhan dan setia melayani Engkau Bapa. Berkati kami sebagai orang tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami juga berdoa buat kakak-kakak Smiling Kid, guru-guru sekolah minggu yang sebentar akan mengajar di bawah. Kiranya Tuhan mengurapi setiap mereka. Kiranya mereka boleh menjadi kepanjangan Tuhan untuk mengajar anak-anak Smiling Kid ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu kalau kami akan mendengarkan isi hati-Mu di awal bulan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tibawi. Haleluya. Puji Tuhan. Putunya Pak Lili. Haleluya. Shalom keluarga besar Sentro yang saya kasih. Puji Tuhan, haleluya. Sudah berdoa dan merenungkan firman Tuhan pagi ini? Belum ya? Sudah? Yang belum nanti ya? Oke, haleluya. Puji Tuhan. Oke, memasuki bulan September ini, tema bulanan kita adalah aman dalam perlindungan Tuhan. Bisa masuk ke PowerPoint? Oke. Mari sama-sama tunjukkan saya. 1, 2, 3. Aman. Kita baca ayatnya sama-sama ya. Mazmur 91 ayat yang keempat. Mazmur pasal 91 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita pernah gak berpikir, kenapa ya saya kok dilahirkan saat ini? Kok enggak 100 tahun yang lalu? Kok enggak 200 tahun yang lalu? Pernah enggak? Atau kita pernah enggak berpikir gini, kenapa saya dilahirkan di Indonesia ya? Kok bukan di Amerika gitu? Ini Pak Prasetyo Nugroho habis pulang dari Amerika ini. Ya, kenapa saya enggak dilahirkan di Cina mungkin? Atau di Singapura? Karena banyak kita yang mengidam-idamkan tinggal di negara-negara seperti itu ya. Pernah enggak? Ya, pasti ada yang pernah ya.
Kita yang dilahirkan di ujung kehidupan ini, saudara, kita nggak bisa pilih. Saya pernah sampaikan, kita nggak bisa pilih lahir di keluarga siapa, lahir di negara mana. Kita nggak bisa pilih lahir di zaman apa, nggak bisa. Nah, setiap kita, saudara dan saya yang hari ini diizinkan lahir di ujung kehidupan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini memang cukup nyaman, saudara. Kenapa? Karena teknologi begitu maju, teknologi begitu mengagumkan, betul? Saya masih ingat ketika anak-anak nonton film kartun itu, film kartunnya mobil terbang, dulu. Lah sekarang mobil terbang bisa dibeli, saudara. Betul? Saya masih ingat. Sekarang kita luar biasa, teknologi yang mengagumkan ini memudahkan segalanya. Ini Bu Maria kalau video call dengan suaminya, gampang. Jaraknya ribuan kilometer, Sidoarjo, Amerika. Tapi anytime bisa video call dengan suaminya. Teknologi, saudara. Bu Johan mana? Bu Johan ada? Oh ya, Bu Johan juga pulang dari Amerika, 6 bulan di Amerika. Luar biasa ya, jemaat kita ini jalan-jalannya ke Amerika. Haleluya. Ya, Bu Johan, Pak Johan bisa kapanpun dengan cucunya, anaknya, Titi juga gampang video call, setiap saat bisa. Itu teknologi, saudara. Namun kita baca 2 Timotius pasal 3:1, ya. Di balik semua kenyamanan ini, saudara, di balik semua fasilitas yang kita nikmati dari teknologi ini, saudara, Tuhan ingatkan melalui firman Tuhannya pada hari ini. Di 2 Timotius pasal 3:1 bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Akan ada masa yang sukar. Kita baca 2 Timotius pasal 3:1. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Firman Tuhan katakan di King James, dangerous time. Waktu yang berbahaya. Waktu yang berbahaya, saudara. Pertanyaan untuk kita hari ini, apakah kita sudah masuk di masa yang sukar, Pak? Kita sudah masuk di masa yang sukar belum? Jawabannya mudah, saudara. Kalau kita perhatikan hari-hari ini, kalau mau jujur, kehidupan sekarang ini tambah hari tambah mudah atau tambah sulit? Kurang keras? Tambah sulit atau tambah mudah? Tambah sulit, saudara. Semakin hari semakin sulit. Jadi kalau bisa disimpulkan, kita sepakat bahwa dunia kita ini sedang mengalami ketidakpastian. Dunia yang kita tinggali ini sedang tidak baik-baik saja, saudara. Klik satu lagi, balik ke PowerPoint. Nah, dunia yang kita tinggali ini sedang gak baik-baik. Semuanya menuju kepada kehancurannya, saudara. Saya bukakan beberapa fakta, di situ ada ekonomi di USA, ada 2 saksinya. Inflasi di Amerika tuh gak turun-turun hari ini, saudara. Tahu inflasi? Nanti cari di internet ya. Inflasi itu semua harga barang dan jasa naik bersamaan. Dan peredaran uang begitu banyak, sehingga semua harga barang dan jasa naik. Dan The Fed hari ini, The Fed Amerika, Bank Sentralnya Amerika, salah satu upaya menurunkan inflasi apa? Harus menaikkan suku bunganya. Hari ini dikatakan di angka 5,5% suku bunganya The Fed. Dan itu tertinggi selama 22 tahun ini. Enggak pernah terjadi. Dan ekspor importnya Amerika juga terus menurun. Loh Pak, itu kan Amerika, apa hubungannya dengan kami di Indonesia? Saudara, kita sebagai negara bangsa-bangsa nggak bisa hidup sendiri. Ketika ekspor importnya Amerika turun, ekspor importnya Cina juga turun, pasti ngefek ke kita. Ngefek ke kita. Pasti. Kita hubungan dagangnya dengan Cina, dengan Amerika, seperti itu ya. Berikutnya saya catat itu LGBT. Jangan Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa LGBT itu hanya di luar Indonesia. Hari ini perkembangan LGBT begitu luar biasa, bukan hanya di luar tapi juga di Indonesia. Dikutip dari laman Statista Rabu 24 Mei 2023 kemarin, sebuah survei global yang dilakukan pada 2021 di 27 negara mengungkap bahwa hanya 70% manusia yang tertarik dengan lawan jenis. Yang 30% masuk komunitas LGBT. Saudara. Dan kita masih bersyukur bangsa Indonesia membuat KUHP melarang LGBT ada di Indonesia. Masih bersyukur. Hati-hati dengan putra-putri kita, saudara. Yang di luar kota,
Yang di luar negeri, pastikan mereka baik-baik saja dan doakan terus, minta Tuhan melindungi. Hari Senin kemarin, bukan bulan lalu, bukan tahun lalu, hari Senin kemarin, saya sama istri meluncur ke Flash pagi jam 8, jam 9, kami masuk di parkiran Lipo yang menghadap ke Jalan Besar, parkir depan, hadap ke Jalan Besar. Kami belum turun dari mobil jam 8, jam 9 pagi hari Senin, mau nge-gym. Dengan kompak, waktu kami belum turun masih ngobrol di mobil, mata kami bisa melirik ke kanan. Ada dua gadis lah, jalan pakai jaket rangkulan gitu. Dan sesaat mereka ciuman di tempat terbuka, saudara. Serius. Di tempat terbuka, parkiran Lipo Plaza Sidoarjo, jam 9 pagi mereka ciuman di depan kami. Mereka berjalan sampai saya sama istri langsung toleh-toleh gini. Istri saya ngomong, itu cowok satunya. Enggak, cewek semua. Mereka berjalan akhirnya lewat di depan kami. Saya pastikan mereka cewek semua. LGBT bukan terjadi di luar Indonesia, saudara, di tengah-tengah kita sudah terjadi. Kalau di tempat terbuka mereka mau nggak malu melakukan seperti itu, apalagi nggak di tempat yang nggak terbuka. Jadi jangan biarkan kita lengah. Doakan anak-anak kita. Maaf, hari ini saya pribadi kalau melihat cewek, gandengan cewek, cowok, rangkulan cowok, pikiran saya kotor. Kalau dulu 10 tahun lalu, 20 tahun lalu mungkin konco plek, ya, hoping. Tapi kalau sekarang kok pikiran saya kotor, maaf saudara. Rangkulan cewek-cewek, rangkulan cowok sama cowok, ngeri saudara. Nah, menghadapi masa sukar ini saudara, sudah seharusnya jika setiap kita mencari perlindungan kepada Tuhan, harus mencari perlindungan hanya kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Pak kok kita harus berlindung kepada Tuhan? Kenapa? Kenapa saudara dan saya kok harus mencari perlindungan kepada Tuhan? Jawabannya yang pertama, karena Tuhanlah tempat perlindungan sejati. Mari tirukan saya, 1, 2, 3, Tuhanlah. Kita harus berlindung kepada Tuhan karena ini. Tuhanlah tempat perlindungan sejati. Mazmur pasal 91 ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Kita bisa minta perlindungan sesama kita yang punya kedudukan, punya pangkat di pemerintahan dan lain sebagainya. Tapi terbatas saudara, begitu mereka pensiun, gak punya jabatan, ya kita gak terlindungi. Betul? Tetapi ketika kita berlindung kepada Tuhan Yesus Kristus, kita aman selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang. Ya, Tuhanlah tempat perlindungan sejati. Kita koreksi hidup kita hari ini. Apakah kita sudah berlindung kepada Tuhan atau kita masih mencari perlindungan di luar sana? Sekarang yang kedua, kita harus berlindung kepada Tuhan karena yang kedua, dunia semakin jahat. Tirukan saya, 1, 2, 3. Dunia semakin jahat. Saya sudah singgung di depan tadi ya. Dunia semakin jahat, mengerikan. Ada satu video juga yang mengatakan bahwa 2025 nanti ada satu pandemi yang baru. Cyber pandemic. Ya. Cyber pandemic di mana katanya COVID-19 kemarin itu nggak ada apa-apanya saudara. Hati-hati. Hati-hati, waspada. 2025 itu nggak sampai 2 tahun saudara. Kita harus siap sedia. Ya. Harus siap sedia. Kalau dulu mungkin aplikasinya Peduli Lindungi ya. Nanti kalau cyber pandemik langsung di retina atau mungkin di dahi, di tangan. Kita nggak bisa lari kemana-mana saudara. Lalu masih lewat HP ya. Klik, mau ke mall di check in, check out. Mobilitas kita dibatasi saudara. Kita menjadi terbatas dalam segala hal. Ya, yang kedua, kita harus berlindung pada Tuhan karena dunia semakin jahat. Kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat 1, 2 dan seterusnya. Judul perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang pertama saya bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini sudah terjadi hari ini. Masih ada anak-anak Tuhan ketika hari Minggu sudah tahu waktunya ibadah juga dilakukan untuk bekerja. Harus Pak, diharuskan perusahaan berdoa. Minta Tuhan berikan pekerjaan yang hari Minggu bisa beribadah.
Ya, mencintai uang dan menjadi hamba uang. Uang bukan hanya dosa yang mengikat dan membelenggu, saudara. Uang itu juga mengikat. Dikatakan hamba uang. Sekali kita menyembah uang, menyembah mamon, kita akan terikat karena sifatnya mencengkeram seperti dosa. Ya, hati-hati. Saya lanjutkan. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, membual, menyombongkan diri. Hari ini banyak anak-anak Tuhan yang merasa serba bisa, ya, sombong diri, lupa dengan Tuhannya. Mereka akan menjadi pemfitnah, suka fitnah sana sini. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ini sudah terjadi sekian waktu yang lalu, saudara. Berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Anak-anak sekarang angel tuturane, betul? Ya ampun, sopo sih ngajari, padahal kita juga nggak pernah ngajari, saudara. Karena firman Tuhan sudah katakan, anak-anak akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Banyak kejadian bukan hanya enggak hormat kepada orang tua, tapi juga tega membunuh orang tuanya hari ini. Karena urusan sepele, saudara. Sebab itu penting sekali, saudara. Setiap pagi doakan mereka. Tumpang tangan kepala mereka, berkati mereka. Sebelum keluar rumah, doakan. Minta Tuhan tutup bungkus dengan darahnya. Supaya anak kita dilindungi dari pergaulan yang jahat. Kita nggak pernah tahu 5 jam, 6 jam mereka di luar rumah, di sekolah, pergaulan mereka seperti apa, nggak tahu loh. Saya masih ingat di memori saya waktu SD Petra di Kediri, saya namanya anak, saudara, ya, saya lari gitu dijegal sama teman saya, saudara, di pintu kelas. Dek. Waktu saya lari masuk, saya langsung tumbang jatuh kena di dekatnya pintu kelas itu ada meja kayu. Semua minuman, botol minum ditaruh situ. Botol minum, botol makan ditaruh di meja kayu dekat pintu. Langsung saya menghantam kaki meja, des, bocor. Saya masih ingat. Jadi doakan anak-anak kita. Setiap kali melangkahkan kaki keluar rumah, doakan. Biar malaikat Tuhan melindungi anak-anak kita. Amin. Haleluya. Ayat yang ketiga, 2 Timotius 3. 2 Timotius pasal 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Hari-hari ini masih banyak di antara kita yang ketika di gereja kusuk, kayak malaikat Tuhan, tapi begitu keluar dari gereja menjadi pribadi yang tidak dapat mengekang diri, garang, suka marah, tidak suka yang baik, suka menjelekkan orang, tidak mau berdamai. Ini masih banyak terjadi, saudara. Jadi begitu amin, doa berkat selesai turun keluar gereja, lupa firman Tuhannya. Lupa apa yang dikhotbahkan. Terus kudu tukaran naik, apalagi di bawah jok ada airsoft gun atau apa gitu. Saya nggak mau beli gitu-gitu, saudara. Nanti tiwas kepengen gawe. Waduh, kalau punya gitu kan kepengen make gitu, jadi nggak beli saya. Seperti itu. Terus ayat yang keberapa? 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, ya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang ke-13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Ayat 13 katakan, yang jahat tambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Itu kondisi manusia di akhir zaman, saudara. Dan itu saya yakin, saya percaya kita sepakat, semua sudah ada dan terjadi di sekitar kita. Semuanya tergenapi, tapi kok ya pasti ngelek-elek semua ini. Ya. Sekarang yang ketiga, alasan ketiga, kita harus berlindung kepada Tuhan karena apa? Karena kita manusia lemah. Mari tunjukkan saya, 1, 2, 3, kita manusia lemah. Saudara harus berlindung kepada Tuhan. Sumber kehidupan itu karena kita manusia yang lemah. Kita hujan-hujan sebentar aja, nggak sengaja hujanan sedikit aja langsung masuk angin. Betul, saudara? Kita keluar malam sebentar, ya, naik motor nggak pakai jaket masuk angin. Kita manusia yang lemah. Loh Pak, kenapa kok lehernya merah semua? Keroan. Waduh, keroan. Wah. Loh Pak, kenapa kok merah semua? Mari apa? Bekam. Loh kenapa kok bekam? Masuk angin nih. Waduh. Kita manusia yang lemah. Jadi usaha bekam, usaha keroan lari, saudara, hari ini. Ya, haleluya.
kita siapkan di Roma pasal 7 ayat 18. Roma pasal 7 ayat 15 sampai 21. Kita seringkali sudah berusaha untuk mentaati hukum Allah, saudara. Namun selalu gagal dan gagal. Mengapa? Ya ini, karena kejahatan dan dosa sudah menguasai kita. Dosa itu mengikat, dosa itu mencengkeram. Tanpa disadari kita telah menjadi hamba kejahatan dan dosa. Roma 7 ayat 15 sampai 21, saya bacakan ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Di dalam diri saudara dan saya, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kehendak itu ada, tapi bukan kehendak yang baik, tapi kehendak yang enggak baik. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Betul Pak? Betul saudara? Kita berkehendak melakukan yang baik, tapi yang terjadi yang kita lakukan adalah yang jahat, yang enggak baik, yang dilarang firman Tuhan, itu yang kita kerjakan. Ayat 20, saya lompat ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Itu loh jawabannya saudara. Iya Pak, kenapa ya? Kok saya sering kali melakukan yang enggak saya kehendaki? Ya karena dosa mencengkeram kita saudara. Kejahatan masih membelenggu kita. Kita tahu harus setia berdoa dan merenungkan firman Tuhan, tapi kita masih memilih melakukan yang lain. Tahu harus setia berdoa dan merenungkan firman Tuhan, tapi kok ya melakukan yang lain saudara. Nonton drama Korea, drakor berjam-jam, tapi baca satu pasal ngantuk saudara. Ya, haleluya. Kita tahu tidak boleh meninggalkan pertemuan ibadah. Hari Kamis, doa malam, hari Sabtu, doa pagi, tapi kita masih memilih untuk bekerja atau rekreasi bersama keluarga. Contohnya nyata kan, mana yang baik, mana yang jahat, itu yang seringkali yang jahat yang kita lakukan. Kita tahu tidak baik berhutang, namun kita tetap berhutang. Apalagi, banyak contohnya saudara ya. Kita tahu apa yang baik, tapi yang kita lakukan sebaliknya yang tidak baik. Sekarang ngomong tentang perlindungan Tuhan, kita mau cari tahu apa saja janji perlindungan Tuhan kepada kita. Apa ya Pak? Apa saja? Ya, apa saja janji perlindungan kepada kita? Kita buka Mazmur 91 ayat 6, 7, 8 dan seterusnya. Yang ke-6 saya bacakan. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini sudah lewat kemarin pandemi Covid. Saya juga tahu di antara kita banyak yang terkena dan puji Tuhan sudah lolos ya. Status kita penyintas, saya dan istri juga kena. Waduh. Ya. Tapi perhatikan ayat 17. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin saudara. Penyakit sampar apapun, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang tidak akan menimpa kita. Sekalipun menimpa kita juga enggak membawa maut buat kita. Haleluya. Ayat yang ke-8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, amin. Malapetaka, kecelakaan tidak akan menimpa kita saudara. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Malapetaka dan tulah gak akan mendekat ke rumah kita saudara. Karena kita dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya. Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya kepada kita untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita ada, malaikat Tuhan menyertai kita. Haleluya. 12, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Semua mara bahaya, malapetaka dijauhkan dari hidup kita. Waktu itu singa, ular, naga, apalagi kalajengking banyak di padang gurun. Bahasa Israel kan hidupnya di padang gurun. Buat kita hari ini, singa dan ular naga ya semua malapetaka, semua hal-hal yang jahat Tuhan jauhkan dalam hidup kita. Itu janji perlindungan atas kita saudara. Haleluya. Sekarang pertanyaan buat setiap kita pagi hari ini, pertanyaan berikutnya, bagaimana agar kita mendapatkan perlindungan Tuhan yang luar biasa ini? Janji perlindungan Tuhan yang luar biasa ini, bagaimana caranya? Apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya kita mendapatkannya? Oke, yang pertama,
Kita harus hidup intim dengan Tuhan. Mari tukang saya. 1, 2, 3. Mazmur pasal 42 sampai pasal 72 itu judulnya adalah kerinduan kepada Allah ya. Saya bacakan ayat yang kedua. Mazmur 42:2. Seperti rusa yang rindu akan aliran-aliran sungai, begitu juga jiwaku terhadap Engkau ya Allah. Ayat 3. Jiwaku haus akan Allah dan akan Allah yang hidup. Kapan aku boleh datang dan muncul di hadapan Allah? Yang pertama, kalau kita mau semua janji perlindungan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita, kita harus hidup intim dengan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan seperti rusa yang merindukan aliran-aliran sungai. Kenapa rusa? Saudara tahu rusa? Rusa itu senang minum, saudara. Kayak saya suka minum. Rusa itu senang minum, jadi mesti dekat-dekat dengan sungai. Padahal di sungai ada buaya dan sebagainya. Tapi rusa suka minum, hobinya minum. Dan yang lebih penting lagi, rusa itu bau badannya menyengat karena nggak bisa pakai deodoran. Ya, rusa itu bau badannya menyengat, makanya dia suka mandi di sungai untuk menghilangkan BB-nya, untuk menghilangkan bau badannya. Kenapa harus sering-sering mandi, saudara? Harimau, beruang, singa, ular dan sebagainya itu bisa lebih gampang menangkap rusa karena dari bau badannya rusa. Bau badan rusa yang menyengat itu terbawa angin, sehingga hewan-hewan predator bisa dengan mudah memangsa rusa itu. Dan rusa tahu kelemahannya itu. Sebab itu dia sering mandi di sungai. Itu jawabannya, saudara. Dan Tuhan identikan kita, mengharapkan kita seperti rusa yang selalu rindu dengan aliran air sungai. Tuhan ingin kita hidup intim dengan Tuhan, ya. Ciri-ciri orang yang hidup intim dengan Tuhan adalah selalu rindu atau kangen dengan Tuhan. Selalu rindu dan kangen dengan Tuhan. Rindu dan kangen itu urusannya sudah hati, saudara. Bukan pikiran, hati. Orang kalau rindu dan kangen gak bisa ketemu itu pasti gelisah. Ingat waktu dulu masih PDKT, ya Pak Indro ya. Pak Indro dan Bu Leni, berapa tahun yang lalu itu. Kalau rindu, kangen, kepingin ketemu, zaman dulu belum bisa video call ya Pak Indro ya. Bingung gak bisa ketemu, gelisah. Seharusnya seperti itulah ketika kita hidup intim dengan Tuhan. Kalau saya menghimbau saudara, karena kita sudah hidup di masa yang sukar seperti ini, kalau bukan karena sesuatu yang sangat penting, jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan tinggalkan, saudara. Jangan, ya. Firman Tuhan katakan kita harus semakin setia beribadah di hari-hari akhir ini. Kalau bukan satu urusan yang penting, jangan tinggalkan, jangan absen. Kita sudah melihat banyak video, saya dikirimi Pak Teguh kemarin. Berapa hari lalu dikirimi video di Sumatera Barat ya. Di Sumatera Barat, orang komsel di rumah didatangi, diobrak, saudara. Banyak video-video seperti itu kita dapatkan. Di rumah-rumah didatangi, dibubarkan, diancam, tak gorok. Nanti satu saat bukan hanya rumah-rumah, gereja Tuhan pun didatangi, saudara. Sebab itu mumpung kita masih bisa beribadah dengan leluasa, beribadahlah dengan sungguh-sungguh ya. Haleluya. Nah, salah satu tanda seseorang hidup intim dengan Tuhan adalah setia, pasti suka dan setia merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu ya firman Tuhan sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Alkitab yang saudara pegang hari ini, itulah Allah sendiri. Kenapa? Karena semua ada di situ. Ketika kita mengaku hidup intim dengan Tuhan, ciri-ciri yang pertama, kita pasti suka dan setia merenungkan firman Tuhan. Kalau hari ini kita masih belum rutin, belum setia membaca, merenungkan firman Tuhan, berarti kita belum intim dengan Tuhan, saudara. Setia dan suka merenungkan firman Tuhan bukan hanya merenungkan dan membaca saja, tapi juga mendengarkan, memperkatakan dan melakukannya, saudara. Itu include semua. Satu paket seperti itu. Ketika kita setia membaca, ketika kita setia merenungkan, pasti kita juga akan setia memperkatakan. Ada Bu Rosa di sini. Bu Rosa dari Medan, saudara.
Dulu waktu pindah ke Sidoarjo nggak bisa bahasa Indonesia, saudara. Ya, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Tapi perhatikan, saudara, karena suka membaca dan merenungkan firman Tuhan, doa-doanya tuh firman Tuhan. Doa-doanya tuh ayat firman Tuhan. Jadi akhirnya pintar bahasa Indonesia sekarang. Karena apa? Baca Alkitab, saudara. Itu bonusnya. Kalau hari-hari ini kita isi pikiran kita, otak kita dengan hal-hal di luar firman Tuhan, yang keluar ya itu, saudara. Sebab itu, ayo isi pikiran kita, isi hati kita dengan hanya firman Tuhan, supaya yang keluar dari hidup kita juga firman Tuhan, saudara. Haleluya. Nah, sekarang kesukaan kita merenungkan firman-Nya siang dan malam itu membuat jalan kita berhasil dan beruntung, saudara. Jadi sebenarnya yang membuat kita berhasil dan beruntung bukan karena Tuhan gak memberkati kita, tapi kita sendiri belum melakukannya, saudara. Mari kita baca Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 8. Kitab Taurat ini tidak boleh jauh dari mulutmu. Firman Tuhan tidak boleh jauh dari mulut kita. Saya mendorong, saya menghimbau semua jemaat bisa tergabung di Sentro Baca Alkitab, ya. Sentro Baca Alkitab masih jalan terus sampai hari ini, saudara, ya. Harus terdaftar, masuk di kelompok-kelompok CBA, terutama yang melayani di mimbar. Menyedihkan kalau sudah melayani di mimbar tapi nggak pernah membaca Alkitab dengan rutin. Sudah melayani di mimbar tapi nggak bergabung di kelompok Sentro Baca Alkitab. Tetapi kamu harus merenungkannya siang dan malam. Saya ulang, kitab Taurat ini tidak boleh jauh dari mulutmu, tetapi kamu harus merenungkannya siang dan malam. Supaya apa? Supaya kamu dapat sungguh-sungguh melakukan sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian kamu akan membuat apa, saudara? Jalanmu berhasil dan kamu akan beruntung. Yang membuat jalan kita berhasil dan beruntung untuk kita sendiri. Seringkali kita nggak mau bayar harganya, kita mau berhasilnya. Kita mau keberuntungannya, tapi nggak mau waktu harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya mana bisa, saudara. Yosua pasal 1 ayat 8, coba di highlight Alkitabnya. Ternyata itu jawabannya, Pak. Iya. Kalau saudara hari ini masih bolong-bolong baca Alkitab dan hidupmu merasa sudah berhasil dan beruntung, wah aku ngene aja diberkati, Pak. Aku nggak setia baca Alkitab aja diberkati. Saya bisa garansi, kalau Anda lebih setia merenungkan firman Tuhan, hidupmu jauh lebih diberkati dari sekarang. Amin. Amin. Ya, ayo sediakan waktu. Baca 4 pasal, 3 pasal itu cuma setengah jam kok, ya. Kita sudah diberi waktu 24 jam. Mosok masih kurang, ya. Haleluya. Jadi, Anda mau mendapatkan perlindungan Tuhan? Jawabannya, Anda harus hidup intim dengan Tuhan yang pertama. Haleluya, ya. Sekarang yang kedua, bagaimana agar kita mendapatkan perlindungan Tuhan? Yang kedua, kita harus hidup menurut roh. Mari tukar saya, 1, 2, 3. Hidup menurut roh. Galatia pasal 5, 16-26, itu perikopnya adalah hidup menurut daging atau roh. Saya bacakan ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, saya yang ngomong seperti ini juga masih berjuang kok. Ketika aktivitas padat dari pagi keluar rumah, masuk rumah malam hari, saya pun kalau harus baca Alkitab harian itu juga kadang harus memaksa diri, ya, karena sama. Kita punya kesibukan masing-masing. Tapi puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Kalau sampai hari ini kami berdua masih setia merenungkan firman Tuhan 4 pasal sehari. Setahun selesai Kejadian sampai Wahyu. Ya, semua perjuangan, saudara. Karena aslinya ini keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Inginnya kalau udah nyampe rumah udah capek ya tidur. Tapi kita harus paksa manusia daging kita. Perbuatan daging ada di Galatia pasal 5 ayat 19-21. Nanti baca di rumah sendiri, ya. Perbuatan daging ada di situ. Sekarang kita diharapkan untuk hidup menurut roh. Buah roh itu ada di Galatia pasal 5, 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri.
9 rasa buah roh ini sudahkah ada dalam hidup kita hari ini? Kalau kita mau mendapatkan perlindungan Tuhan, kita harus hidup menurut roh. Dan hidup menurut roh ini pasti ada 9 rasa dari buah roh ini dalam hidup kita. Hidup kita penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Jangan sedikit-sedikit ngomel, menggerutu ya. Sabar tunggu waktu Tuhan. Tema kemarin kan rancangan Tuhan yang terbaik buat kita. Sabar tunggu waktu Tuhan. Yang kelima apa? Kemurahan, memiliki hati kemurahan. Yang keenam kebaikan, baik kepada siapapun. 7 kesetiaan, 8 kelemah lembutan. Lemah lembut, belajar saudara lemah lembut. Terus yang ke-9 penguasaan diri. Jangan mudah marah dan lepas kontrol saudara ya. Ya sekarang yang ketiga, bagaimana agar kita mendapatkan perlindungan Tuhan? Yang ketiga, kita harus hidup taat pada semua perintahnya. Mari tuliskan saya, 1, 2, 3, hidup taat pada semua perintahnya. Matius pasal 26 ayat 39. Dan dia sedikit menjauh, lalu sujud dengan wajahnya menyentuh tanah dan berdoa. Katanya, Bapakku, kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu dariku. Akan tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti kehendak-Mu. Ini siapa yang berdoa saudara? Tuhan Yesus. Waktu di Taman Getsemani. Tuhan tahu nggak ujungnya kemana? Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu dia harus kemana arahnya. Tapi dia masih nego. Matius 26:39. Bapakku kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu dariku, akan tetapi, perhatikan kata-kata yang luar biasa. Jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti kehendak-Mu Tuhan. Bisakah kita seperti Tuhan Yesus yang taat kepada Bapaknya? Kita tahu di Taman Getsemani Tuhan berdoa. Peluh darah katanya firman Tuhan. Artinya apa? Tuhan Yesus juga punya rasa takut saudara. Disalib itu payah enak. Kalau diitik-itik enak saudara. Disalib dipaku saudara, kaki dipaku. Tuhan Yesus juga ketakutan saudara. Taat itu pilihan. Taat itu pilihan. Saudara mau taat atau tidak itu pilihan. Seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia nego. Bapa, kalau mungkin lalukan cawan ini daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dan apa yang terjadi? Tuhan tidak izinkan cawan itu berlalu. Dan Tuhan Yesus tetap memilih untuk taat kepada Tuhan, kepada Allah Bapa di surga, mati di kayu salib yang sebentar kita akan peringati dengan bersekutu melalui tubuh dan darahnya. Teladan yang luar biasa saudara ya. Bapak Ibu saudara mau mendapatkan perlindungan Tuhan, amin. Kita harus taat pada semua perintahnya. Haleluya. Yuk beritahu kanan kiri kita, taat pada perintahnya Pak, taat pada perintahnya Bu. Haleluya. Nah, contoh satu tokoh dalam Alkitab, pribadi yang intim dan taat kepada Tuhan siapa? Pribadi yang intim sekaligus taat kepada Tuhan siapa? Daniel saudara. Daniel. Oke, klik lagi 1. Daniel pasal 6 ayat 1-4. Darius penguasa Babel mengasihi Daniel dan ingin menjadikannya pemimpin atas seluruh kerajaan. Beberapa orang bijaksana raja menjadi iri. Tuh lihat tuh. Siapa Daniel? Orang baru kok iri kepada Daniel. Terus ayat yang ke-5-9, Daniel 6 ayat 5-9. Orang-orang bijaksana tahu Daniel selalu berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Jadi mereka menipu raja agar membuat hukum baru yang dimeteraikan dengan cincin raja. Siapapun yang berdoa kepada Allah akan dilemparkan ke dalam gua singa. Mereka menghasut raja. Lanjut, Daniel 6 ayat 10-15. Orang-orang bijaksana memberitahu raja bahwa Daniel melanggar hukum raja dengan tetap berdoa kepada Allah. Di sini raja sadar bahwa dia sudah ditipu oleh para orang bijaksana, para orang-orang pintar itu. Raja berusaha menemukan cara untuk menyelamatkan Daniel. Namun raja harus mematuhi hukumnya sendiri, nggak bisa. Sudah dimeteraikan dengan cincin meterai raja. Ayat 16-18, akhirnya Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, saudara. Seperti kita tahu, raja terus terjaga sepanjang malam. Firman Tuhan katakan, raja nggak bisa tidur, raja harus terjaga sepanjang malam berdoa agar Daniel dilindungi. Terjebak dengan hukum yang sudah dia buat. Lanjut. Ayat 19-23, keesokan paginya raja bergegas ke gua singa. Dia memanggil Daniel. Dan ternyata apa? Daniel selamat saudara.
Allah sudah mengutus seorang malaikatnya untuk membungkam semua mulut singa itu. Dia ceritakan kepada raja. Dan ayat 23 sampai 27, raja bahagia, saudara. Ya, klik satu lagi, oke. Nah, di situ Raja Darius bahagia karena apa? Daniel selamat. Dia menghukum orang-orang bijaksana di kerajaannya yang telah menipunya, dan dia menghentikan hukum yang sudah dia buat. Itu yang terjadi buat orang yang intim dengan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Daniel taat, saudara. Berdoa 3 kali sehari menghadap ke tingkap-tingkap jendelanya. Mari jemaat Sentro yang diberkati Tuhan, langit dan bumi boleh berubah. Ujian katakan langit bergoncang, bumi bergoyang, ya, semuanya boleh berubah. Namun percayalah bahwa kita akan tetap aman dalam perlindungan Tuhan, sebab Tuhan kita setia. Orang tua kita, pasangan kita, anak kita bisa nggak setia, tetapi Tuhan Yesus kita tetap setia. Haleluya. Namun ada beberapa hal yang harus kita kerjakan hari ini untuk mendapatkan semua perlindungan Tuhan yang luar biasa itu, yaitu apa? Yang pertama, hidup intim dengan Tuhan. Yang kedua, hidup menurut Roh. Dan yang ketiga, hidup taat pada semua perintahnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdiri. Haleluya. Kita siapkan rosti dan anggur. Adakah yang belum menerima rosti dan anggur? Para asyir bisa membantu. Bisa mengangkat tangan. Sudah semua ya, puji Tuhan. Sebelum kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, kapan terakhir kita beli gadget? Setahun ini ada yang baru beli gadget, ganti gadget? Ada setahun ini? Nggak ada ya? Berarti HP-nya cukup kuat semua ya. Saat kita beli gadget, apalagi yang mau setia ke atas lah ya, 20 juta ke atas gitu. Pasti yang hal pertama yang biasanya kita lakukan apa? Kita langsung, Mbak, casingnya sekalian Mbak. Terus apa lagi? Pasang tempered glass-nya Mbak. Tempered glass yang bagus, casingnya yang bagus, betul? Ini tab yang saya pakai ini hard case-nya dari Cina, sudah. Saya import dari Cina, bisa muter. Karena saya cek di sini nggak ada. Untuk mengamankan tab saya. Demikian juga Tuhan Yesus, saudara. Ketika Tuhan Yesus sedang menebus kita di kayu salib, saudara dan saya sudah dibeli dengan harga yang mahal. Kita sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti akan melindungi kita, amin. Amin. Kita akan melindungi gadget kita, titik-titik dilap, saudara. Ya, ada minyaknya, dilap. Tuhan Yesus pun sama. Ketika kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, Tuhan akan melindungi dan menjagai kita. Tuhan pasti mengutus malaikatnya di surga untuk menjagai kita. Seperti tempered glass, seperti casing ada di depan dan sekitar kita. Malaikat Tuhan berjaga-jaga atas kita. Itu yang saya pegang hari ini dan saya bagikan buat saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Ya, kita senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus.
Tuhan di bagian yang lain juga katakan bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga kita seperti biji matanya. Sebab itu jangan pernah ragu saudara, jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya yang mengingatkan kita bahwa ribuan tahun yang lalu kita sudah dibayar lunas harganya. Sebab itu saya yakin, sebab itu kita harus percaya Tuhan Yesus pasti akan melindungi kita seperti kita waktu membeli gadget tadi. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat pesan firman pagi hari ini. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami aman dalam perlindungan-Mu 24 jam setiap hari. Tuhan jagai kami. Tuhan selalu mengutus malaikat-Mu untuk menatang kami. Terima kasih buat janji, setiap janji perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa kalau masih ada di antara umat-Mu, keluarga besar Sentro hari ini yang khawatir, takut dan gentar, Tuhan angkat segala kekhawatiran kami. Tuhan angkat segala ketakutan kami, dan Tuhan gantikan dengan damai sejahtera sukacita dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, layakkan kami. Urapi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat hosti dengan tangan kanan kita. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga Tuhan mengambil cawan setelah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayakah kita bahwa ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum bersama-sama. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami
Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menerangkan firman dalam hati kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu juga pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita ini berkati sama-sama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan kembali.